Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Edwin Kusuma Dewi dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dengan NPM 211002088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat produk halal. Segala jenis kegiatan manusia, yaitu kegiatan berdagang maupun kegiatan konsumsi, berhubungan dengan halal dan haram. Hubungan halal dan haram dalam kegiatan berdagang dilihat berdasarkan bersih dan dari unsur riba, maisir, goror, tadlis, dan lain sebagainya. Dasar hukum mengenai kehalalan suatu hal terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah hal yang halal, baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Halal dan haram menjadi suatu hal yang tak lepas dari hidup kita sebagai muslim. Mengonsumsi suatu hal yang dihalalkan dan menghindari dari hal yang haram merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Dalam Al-Quran, Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Sementara secara kaidah fikih, hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Perkara mengenai halal diterangkan dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Tabarani dari Salman Al-Farisi. Ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, pakaian, dan bahan bulu binatang. Lalu beliau bersabda, sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan olehnya di dalam kitabnya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan mengenai halal dan haram adalah termasuk apa yang dimaafkan. Produk halal adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram menurut syariat Islam, serta bersih dan suci. Selain itu, proses produksinya juga harus halal, artinya saat produksi tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Makanan halal banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makanan haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-Maidah ayat 3 menjelaskan produk makanan halal dan haram. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang atau daging hewan yang ketika disembelih disebut namanya selain Allah. Selain menentukan produk makanan yang halal dan haram, Islam juga mengatur produk minuman. Minuman yang dilarang atau haram menurut Islam adalah minuman keras yang biasa disebut khamar. Penjelasan produk minuman tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Produk halal saat ini telah menjadi tren. Tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tetapi juga sudah merambah ke obat dan kosmetik. Penuntutan produk halal kosmetik dari 24,5 miliar konsumen muslim di seluruh dunia terus mengalami peningkatan signifikan. Konsumsi kosmetik halal global mengalami peningkatan sebesar 4,9% tahun 2018 mencapai 64 US dollar, di mana Indonesia menjadi negara kedua sebagai konsumen kosmetik halal global dengan total pengeluaran 4 miliar US dollar. Peningkatan konsumen kosmetik halal disebabkan beberapa hal. Pertama, bisnis dengan labelisasi halal, kedua dengan sertifikat halal, dan ketiga tingkat religiulitas. Indonesia sendiri merupakan negara yang menjadi pusat muslim terbanyak yang ada di dunia. Hal ini disebabkan karena sebanyak 87,18% dari 237.641.326 penduduknya adalah seorang muslim. Data tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri produk halal, termasuk di sektor industri makanan halal. Statement ini terbukti dilihat dari jumlah konsumsi masyarakat Indonesia terhadap makanan halal merupakan yang tertinggi di dunia.
Indonesia berada pada peringkat pertama di atas negara dengan mayoritas agama Muslim lainnya seperti Turki, Pakistan, Mesir, dan Bangladesh dengan menghabiskan sekitar 169,7 juta US dollar. Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang terjamin mutu dan kehalalannya. Di Indonesia sendiri, sertifikasi halal sudah diwajibkan untuk semua produk. Bahkan, alur sertifikasi halal pun cukup mudah dan dibantu langsung oleh pihak terkait. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah badan yang dibentuk di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pada 11 Oktober 2017. Badan ini bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Industri halal dunia terus berkembang seiring dengan berkembangnya Islamic Finance yang telah mencapai nilai ekonomi 2,1 triliun US dollar pada tahun 2017. Ini merupakan peluang ekonomi yang tentu tidak boleh dilewatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terlebih, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Pertama, pelaku usaha mengisi formulir permohonan sertifikat halal dan melengkapi sejumlah dokumen. Pelaku usaha juga perlu menyerahkan dokumen aspek legal yang meliputi nomor induk berusaha atau NIB atau dokumen izin usaha lainnya. Selain itu, pelaku usaha perlu melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan salinan SK penetapan penyelia halal. Nama dan jenis produk dituliskan pada daftar nama produk dan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan. Proses pengolahan produk diterangkan dengan flowchart proses produksi. Pelaku usaha juga perlu melampirkan dokumen Sistem Jaminan Halal atau SJH-HAS 23000. Setelah semua dokumen terverifikasi, maka selanjutnya BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH berdasarkan pilihan pelaku usaha. LPH lalu menugaskan auditor halal untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Hasilnya lalu dilaporkan ke BPJPH. Hasil pemeriksaan kehalalan produk itu lalu dikirimkan BPJPH kepada MUI yang dengan itu MUI melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk tersebut. Berdasarkan fatwa halal MUI tersebut, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha wajib menjaga pemenuhan standar kehalalan produk yang dihasilkan, baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dahulu, proses pengecekan asal-usul bahan produk cukup sulit. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah banyak cara untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi bahan baku produk, baik melalui alat polymer chain reaction atau PCR, mass spectrometry atau MS, infrared spectroscopy atau IR, dan jenis alat analisis lainnya. Aturan terkait produk halal secara langsung memang tidak diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan jaminan keamanan produk untuk konsumen secara umum. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan harus aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Hal tersebut memang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai pentingnya kesehatan dan bagaimana kita seharusnya memilih juga memilah apa yang akan kita pakai, gunakan, maupun konsumsi.
Dengan adanya sertifikat halal ataupun label halal dalam suatu produk, setidaknya membuat kita merasa aman dari bahan yang haram maupun berbahaya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.